Autobiografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita. Berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Di tahun 1976 itu adalah tahun pertama kali saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Teladan Puruk Jauh atau yang saat ini dikenal dengan nama SDN Beriwit 4. Tahun 1976 itu letak tempat tinggal kami di rumah terapung yang ada di hulu Sungai Irit, ya, di muara Sungai Irit, sehingga kalau berangkat ke sekolah maka kami harus naik perahu eh, ke muara Sungai Beriwit, kemudian baru berjalan kaki. Nah, pada saat berangkatnya kami bersama-sama dengan kakak saya, tapi ketika pulang itu sering terjadi persoalan karena waktu yang tidak bersamaan, dan akhirnya saya sering tidak sabar. Saya memutuskan untuk pulang duluan, menyeberang sungai dengan cara buka baju, kemudian tas dan buku sekolah saya angkat ke atas pakai tangan kiri, dan tangan kanan saya untuk berenang, ya. Dan itu bisa dilakukan ketika bantaran kali Sungai Beriwit itu dalam musim kemarau, jadi tidak terlalu jauh. Nah, teman-teman sekalian, untuk naik perahu ini, saya masih ingat perahu itu terbuat dari kayu, perahu kecil, ya. Orang di sana menyebutnya jukung. Jukung itu sembilan perahu, yaitu jukung patai. Itu dari kayu yang dibuat sedemikian rupa, kemudian dibakar supaya permukaannya terbuka, kemudian baru dijadikan perahu. Nah, perahu-perahu ini ketika ditambat harus dikasih gembok, ya. Jadi dia setiap perahu itu ada uh, rantainya. Kenapa ada rantai? Supaya tidak mudah hanyut dan tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Teman-teman sekalian, saya masih ingat ketika bersekolah di SDN Teladan Puruk Jauh itu, kepala sekolah saya namanya Bapak Junias NB. Sedangkan wali kelas saya di kelas 1 itu namanya Ibu Minawati Ibai. Ya. Jadi saya mulai belajar membaca dan menulis. Punya keinginan kuat untuk tahu. Ada satu peristiwa lucu ketika kakak saya yang pertama bilang, "Adi, coba ke sini." Dia tunjukin sebuah rantang, ya. Kemudian dia bilang, "Coba kamu baca ini, apa bacanya?" Dan saya melihat itu gambar bunga, jadi rantang itu ada motif-motif bunganya. Lalu saya bilang, "Itu bukan tulisan, itu gambar, ya." Tapi dia bersikeras, "Enggak, ini gambar. Ini tahu nggak kamu baca? Ini namanya rantang ini bergantang." Jadi sampai sekarang sekian puluh tahun, hampir 50 tahunan, ya, kalau ketemu dengan kakak saya, kita selalu ingat peristiwa rantang ini bergantang, yaitu cara mereka mengolok saya karena saya belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Teman-teman sekalian, karena jarak antara tempat tinggal dengan rumah lanting dengan muara Beriwit itu lumayan jauh, sehingga sering mengalami kesulitan. Akhirnya orang tua saya memutuskan agar rumah lanting kami itu ditaruh kembali di muara Beriwit ketika air pasang, dan ketika air surut dibiarkan saja dia tertinggal air, sehingga rumah lanting kami itu nanti dia akan ada di atas tanah, atau orang sana bilang di tepatak, ya. Jadi tepatak itu atau terpanggang itu rumah lanting yang dibiarkan saja ketika air surut. Nah, nanti ketika air pasang maka dia terangkat lagi seperti rumah lanting biasanya. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang musim kemarau itu bisa beberapa bulan, bisa 4, 5, bahkan 6 dan 7 bulan. Karena itu ibu saya sering menanam tanaman-tanaman di seputar rumah lanting kami, seperti kangkung, kemudian keladi, ya. Nah, kangkung ini setelah besar itu dipetik setiap hari, dia tidak akan habis-habis, karena kalau dipetik hari ini dia tumbuh lagi. Begitu juga dengan keladi. Keladi itu memiliki semacam anakan yang menjalar, yang di sana disebut dengan sulur, dan itu banyak sekali yang suka untuk disayur. Tetangga-tetangga dan kenalan kami sering datang ke rumah untuk membeli kangkung dan membeli sulur keladi, dan sayalah yang memotongnya dan mengambilnya dari kebun, ya. Jadi ini juga jadi uang pemasukan, sehingga saya memang sejak kecil itu senang sekali namanya berdagang, ya, berjualan. Karena saya kalau berjualan dapat duit senang, meskipun saat itu saya ingat sekali uangnya itu hanya Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp50, dan Rp100 itu udah banyak sekali, ya.
dan itu bentuknya uang logam bukan uang kertas. Sahabat autobiografi bukan tokoh sekalian, di sekolah saya termasuk murid yang cukup menonjol karena di akhir tahun akhirnya saya ranking. Bahkan di tahun-tahun selanjutnya itu saya ranking dan saya bisa naik kelas dengan peringkat pertama ya. Ada satu kejadian bahwa di SDN Teladan Puruk Cahu itu kita berpakaian seragam hanya pada hari Senin ya. Kemudian Selasa sampai Kamis dan Jumat itu kita berpakaian bebas. Kemudian baru di hari Sabtu berpakaian pramuka. Dan pakaian seragam kita itu warna atasan putih dan di bawahnya itu adalah celana pendek berwarna hijau ya. Jadi putih hijau seragam kami di SDN Teladan itu. Kepala sekolah saya namanya Pak Yunias MB itu sangat disiplin orangnya, sehingga satu ketika dia meminta saya, coba kamu bercerita di ruangan kelas 6 ya. Padahal saya waktu itu masih kelas 1. Tentu saya bingung, disuruh kepala sekolah tidak berani membantah, disuruh bercerita di depan. Akhirnya apa yang saya ceritakan? Saya bercerita dongeng yang diceritakan orang tua saya di rumah, sehingga mereka sebenarnya tersipu-sipu mendengar cerita itu. Tetapi ada hal yang membanggakan, anak kelas 1 berani tampil untuk bercerita di kelas 6 ya. Itu suatu hal yang luar biasa setelah belakangan saya mengingat dan mengetahuinya. Teman-teman sekalian, di Puruk Cahu itu biasanya kalau berangkat ke sekolah itu pagi rame-rame. Itu ada SD, SMP, SMA, PGA, dan lain-lain ke arah satu jalan di Jalan Pelajar, Jalan Ki Hajar Dewantoro namanya. Dan itu biasanya kita kalau berangkat sekolah itu bergerombol, rame ya. Begitu juga pada saat jam pulang. Nah, di hari-hari tertentu kadang saya disuruh oleh kakak saya, coba kamu bantu jualan es. Itu namanya es lilin ya, jadi ada bambu kemudian seperti es potong, es kue itu. Nah itu dibawa ke sekolah, jadi kadang saya bawa itu ke sekolah, pas jam istirahat saya jualan. Ada sesuatu yang menarik ya, itu di saat itu karena di sekolah PGAN itu banyak orang sedang berolahraga, siswa berolahraga, akhirnya saya mencoba membawa es saya ke situ. Lalu seorang siswa di PGN itu bilang, dek, coba ke sini. Dia menunjukkan di bawah pohon. Coba esnya bawa ke sini, saya mau beli. Begitu saya sampai dekat di bawah pohon, dia menendang pohon itu dan kemudian dia lari. Baru tahu ternyata di pohon itu banyak sekali penyengatnya ya. Jadi penyengatnya akhirnya berterbangan menggigit saya. Jadi banyak saya kena gigit. Saya cuma bisa menangis ya. Tapi karena masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Badan saya bengkak-bengkak. Itu suatu pengalaman juga ya. Jadi di masa-masa 76 itu banyak juga yang iseng-iseng ya. Dan saya ingat kalau hari Sabtu itu biasanya kita kerja bakti ke sekolah itu membawa sapu, kadang membawa parang. Nah, teman-teman ini setelah pulang sekolah kan rame-rame. Kalau lewat jembatan di Jalan Pelajar, kadang pisaunya tuh dipisauin itu jembatan. Ada kepala sekolah, salah satu kepala sekolah yang dekat di situ, dia marah ke kita, jangan itu jembatannya jangan dirusak. Tapi begitulah, anak-anak era 70-an juga punya cara sendiri mengekspresikan dirinya. Teman-teman sekalian, untuk hal-hal lain yang saya alami di tahun 1976 itu adalah kalau musim kemarau itu kita bermain layang-layang. Nah, membeli layang-layang ini kan mahal dan saya nggak punya uang untuk itu. Akhirnya biasanya saya dengan teman saya membikin. Karena anak masih 7 tahun begitu ya, mau membuat layang-layang kan tentu tidak bisa, tetapi kami mencoba saja meraut bambu, kita bikin. Dan di seputar pantai itu ada banyak kapal-kapal dinas yang waktu itu saya ingat kapal dinas milik dinas pertanian ya, yang ditaruh di atas pantai. Orang sana nyebutnya pantai, sebenarnya itu bukan pantai tapi pinggir sungai, pinggir Barito ya. Dan itu berada di atas tanah, jadi kita masuk di dalam kapal itu bikin layang-layang. Supaya bisa naik layang-layang itu biasanya dikasih ekor yang panjang. Nah, kalau kita tidak bisa membeli kertas minyak untuk bikin layang-layang, kami biasanya jalan ke bawah kantor DKD. DKD ini di Kota Puruk Cahu. Di situ banyak karbon-karbon yang dibuang, bekas-bekas mesin tik. Nah, biasanya kami ambil dan kami buat dari karbon itu. Ya, jadi lucu sekali ya teman-teman.
Eh, Teman-teman sahabat autobiografi bukan tokoh, perjalanan tahun 1976 ini juga asik sekali ya, dimana kami biasanya eh, bermain di pantai, dan kondisi saat itu pinggir Sungai Beril itu landai teman-teman ya, jadi tidak curam seperti sekarang karena belum ada abrasi. Jadi di pinggir eh, Sungai Barito itu kami bisa bermain bola, bermain macam-macam, berenang. Jadi kalau sore rame-rame anak kampung sama-sama pergi berenang, pergi mandi itu kompak rame-rame. Dan kalau malam itu, kalau bulan purnama di sekitar Kampung Beriwit, orang menyebutnya Kambe. Kambe itu singkatan dari Kampung Beriwit. Itu banyak burung-burung hantu, dan kami sering memancing burung hantu ya di terang bulan purnama. Dan tidak jarang teman-teman mengambil bola plastik untuk, ada waktu itu di tempo dulu ada bola dari plastik yang dia ringan, jadi kadang-kadang kami di malam hari bermain poli. Dan ada juga satu permainan namanya bebayoan. Jadi bebayoan ini seperti petak umpet, tetapi itu malam hari dilakukan malam hari, dan kami bersembunyi di bawah-bawah kolong rumah saling mencari. Jadi itu sangat asik sekali. Dan hal-hal demikian itu tidak mungkin ditemukan di era sekarang ya. Dan satu lagi teman-teman, di tahun 76 itu kami adalah perintis pertama rumah terapung alias lanting yang ditepatak ya, yang ditepanggangkan, yang ditaruh di atas tanah ketika pasang dibawa, kemudian ketika air surut kita tidak tidak turunkan mengikuti air yang surut, jadi berada di atas tanah. Jadi kalau mau diberi penghargaan, tentu orang tua saya adalah perintis pertama yang menaruh rumah lantingnya di atas tanah ketika air surut ya. Dan ketika air pasang dia terangkat sebagaimana layaknya rumah lanting. Nah, setelah itu baru banyak menyusul seperti sekarang ini, banyak sekali. Teman-teman, tahun 1976 ini juga asik dengan kalau bulan bulan puasa. Kalau bulan puasa itu sepulang tarawih biasanya di kampung itu orang berjalan kaki, ada orang berjual macam-macam, jualan gorengan, pisang goreng, macam-macam. Jadi anak dari ujung ke ujung berjalan kaki ya sambil sepulang tarawih. Sangat ramai sekali teman-teman. Jadi memori yang bisa saya ingat di Purcau tahun 1976 sampai di situ. Jangan lupa terus dukung channel ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.